Halo Sobat Interest 043, kembali lagi di acara Popeye, Podcast KPPN Palangkaraya. Bersama saya, Giti Hening Adibahasna, selaku pemandu acara pada episode Popeye kali ini. Tentu saja di sini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat hebat dan sangat memahami materi yang akan kita sampaikan pada episode kali ini. Beliau adalah Bapak Atep Hasan, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Palangkaraya. Mungkin beberapa sobat interest sudah pernah berkoordinasi dengan beliau mengenai penolakan-penolakan SPM yang sobat interest ajukan. Baik, langsung saja kita sambut beliau. Selamat siang Bapak Atep. Selamat siang, Mbak Diba. Ya, bagaimana kabarnya nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, Mbak Diba, kondisi saat ini sedang sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah lagi sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Jangan sampai sakit-sakit ya Pak ya. Untuk akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih Pak Atep? Untuk kesibukan pada saat ini ya, kita kemarin baru saja untuk menyelesaikan terkait dengan penyelesaian gaji April ya, gaji inut April tahun 2025 ya. Sebagaimana kita ketahui adalah tanggal kemarin hari Jumat adalah penyampaian terakhir, dan di bulan ini juga, di awal bulan ini juga kita disibukkan dengan penyelesaian SKPP, dan alhamdulillah kita dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Begitu Pak Diba. Walaupun sedang puasa, tapi pekerjaan tetap selesai ya Pak ya, harus tetap Iya, selesai. alhamdulillah. Ya, jadi Sobat Interest, untuk materi yang akan kita sampaikan pada episode kali ini mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh beberapa Sobat Interest atau mungkin seluruhnya ya. Jadi memasuki bulan Ramadan, pasti ada beberapa isu nih yang akan mencuat, yaitu salah satunya adalah pembayaran THR. Ini bagaimana nih Pak? Apakah tahun ini masih ada pembayaran THR Pak? Jadi begini Mbak Diba ya, jadi untuk THR tahun 2025 kalau kita perhatikan itu mungkin tidak begitu banyak perubahan ya. Itu sama dengan tahun sebelumnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 11 Maret tahun 2025 Presiden kita Pak Prabowo Subianto telah mengumumkan kebijakan pemberian THR dan gaji 13 tahun 2025 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Nah, berdasarkan aturan tersebut, pemerintah memberikan THR itu kepada ASN, pensiunan, penerima pensiunan dan penerima tunjangan itu dalam rangka mendukung kebutuhan hari raya, baik itu Nyepi dan Idul Fitri yang kebetulan di tahun ini berdekatan sekali. Jadi diharapkan dengan pemberian THR ini dapat mendorong perputaran ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga yang nantinya kita harapkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dicapai seperti itu. Wah, berita yang sangat menarik ya Pak ya. Berarti THR tetap akan dibayarkan Iya, untuk tahun ini dan ada pun beberapa penerima tadi yang sudah disampaikan oleh iya, Bapak Atep. betul. Bisa dirincikan lebih jelas lagi Pak, siapa saja penerimanya? Jadi untuk penerima tunjangan hari raya di 13 tahun 2025 ini tidak jauh berbeda dengan objek sasaran penerima di tahun-tahun sebelumnya. Di sini penerima daripada THR di 13 2025 adalah tentunya PNS ya, calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian dan pejabat negara. Selain itu juga wakil menteri ya, staf khusus, dewas di KPK, juga anggota DPRD, berikut pimpinan-pimpinannya, hakim ad hoc, pimpinan BLU dan lembaga-lembaga penyiaran publik, dan pegawai non pegawai ASN ya yang bertugas pada instansi pemerintah dan lain-lain. Jangan lupa juga bahwa THR dari 13 tahun 2025 juga diberikan kepada pensiunan. Jadi itu dalam artian di sini pensiunan ini sangat luas sekali, baik itu pensiunan dari PNS, ASN ya, pensiunan juga dari TNI dan Polri, juga pensiunan dari pejabat negara. Seperti itu. Ternyata memang penerima dari THR ini sangat beragam ya Pak ya. Iya.
Nah, untuk masing-masing kategorinya apakah ada perbedaan atas pembayaran THR ini, Pak? Jadi untuk apa ya, besaran terkait dengan pemberian THR ini, secara prinsipnya itu adalah sama ya. Jadi satu kali gaji dengan dasar pembayaran pada bulan Februari gitu kan. Nah, cuman untuk yang P3K ya, untuk yang tahun ini ada sedikit pengaturan yang lebih mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk PPK di tahun ini itu dapat diberikan ya gaji apa namanya THR atau gaji 13 itu secara full apabila yang bersangkutan pegawai tersebut sudah melaksanakan memiliki masa kerja minimal 1 tahun gitu kan. Nah, kalau yang bersangkutan belum memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, maka berlaku pemberian besaran THR dan gaji 13 itu secara proporsional. Seperti itu, Mbak Riba ya. Wah, ini ada yang menarik nih, Pak. Ada kata-kata proporsional. Maksud dari proporsional itu seperti apa ya, Pak? Bisa dicontohkan mungkin, Pak? Jadi begini Mbak Diba ya, yang dimaksud dengan proporsional di sini adalah apa namanya ya proporsional berdasarkan masa dia bekerja dalam kurun 1 tahun gitu kan. Nah, ini kan dalam artian berarti hitungannya adalah bulan. Contohnya gini, ketika yang bersangkutan mungkin ya baru melaksanakan tugas per 1 Oktober 2024. Nah, kita hitungannya kan ke bulan ke pas menjelang hari raya, berarti yang bersangkutan sudah melaksanakan tugasnya itu adalah sekitar 5 bulan ya. Oh iya. Berarti yang bersangkutan itu mendapatkan besaran THR sebesar 5/12 kali besaran yang diterima dia setiap bulannya. Seperti itu Pak Riba ya. Oh, jadi begitu ya, Pak, konsep dari proporsional. Untuk selanjutnya ada yang menarik lagi bagi saya nih, Pak. Apabila ada pensiun dengan TMT pensiunnya per tanggal 1 Maret 2025, apakah pegawai tersebut berhak atas pembayaran THR ya, Pak ya? Iya, sesuai dengan ketentuan ya bahwa tadi di awal saya sampaikan bahwa pemberian THR tahun 2025 itu berdasarkan base pembayaran ataupun penghasilan yang diterima pada bulan Februari ya. Oh, Jadi ketika yang bersangkutan ataupun pegawai pensiun per 1 Maret, berarti yang bersangkutan menerima THR-nya itu di satuan kerja yang yang lamanya seperti itu. jadi masih berhak seperti itu ya, Pak ya? Ya, masih berhak dibayarkan di pembayarannya di satker terakhirnya yang bersangkutan ketika yang bersangkutan bertugas seperti itu. Oh, berarti tadi pensiunan dengan TMT 1 Maret masih berhak THR ya, Pak? Iya. Namun apabila pegawai tersebut sudah diajukan SKPP-nya bagaimana ya, Pak ya? Nah, merujuk kepada ketentuan di PMK 178 ya tentang penerbitan SKPP berbasis elektronik ya di situ pun disebutkan juga ya secara jelas gitu kan terkait dengan pembayaran-pembayaran bagi pegawai yang sudah pensiun. Jadi kebijakannya itu dapat dibayarkan kepada rekening bendahara pengeluaran satker yang bersangkutan seperti itu. Oh, berarti memang masih berhak tapi dibayarkannya ke rekening Rekening bendahara, bendahara. iya, Kemudian rekening bendaharanya menyalurkan langsung ke pegawai yang bersangkutan. bersangkutan. Oh, baik, seperti itu ya, Pak ya. Selanjutnya nih Pak, saya ada yang mau ingin ditanyakan. Tadi sempat disinggung pembayaran THR adalah sebesar satu kali gaji Iya. pada bulan Februari ya Pak ya. Untuk komponen lebih rincinya apa saja ya Pak ya? Jadi untuk THR tahun 2025 itu ada beberapa komponen ya yang akan dibayarkan. Yang pertama sama seperti pembayaran yang diterima setiap bulannya. Di situ ada gaji pokok ya, Iba. Selanjutnya tunjangan keluarga, pasti tunjangan istri ya, atau suami atau anak gitu kan. Selanjutnya tunjangan pangan ya, terus tunjangan jabatan dan tentunya juga di situ ada tunjangan umum ya bagi para pegawai yang belum memiliki jabatan struktural maupun nasional. Dan tentunya juga ini ya jangan jangan lupa ya bahwa dan ini menjadi fokus juga ya ketika Pak Prabowo kemarin mengumumkan itu adanya tunjangan kinerja ya sesuai pangkat dan jabatan serta peringkat jabatan atau kelas jabatan.
Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan tunjangan pangan ya, mungkin bagi teman-teman di lingkungan Polri ya, yang selama ini masih menggunakan tunjangan pangan berupa secara natura dan dibayarkan dalam bentuk barang gitu berasnya. Untuk pembayaran THR ini menggunakan mekanisme pembayaran secara in natura ya, jadi dibayarkan dengan uang ya. Dan perlu saya sampaikan juga ya terkait dengan ketentuan perpajakannya, bahwa untuk THR ini semua ya, baik itu yang P3K, ASN maupun pejabat negara itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi yang selama ini ya untuk P3K barangkali ini perlu mendapatkan stressing ya dari kita semua ya Mbak Diba, nanti juga teman-teman interest mitra kerja. Jadi pastikan yang selama ini ketika bulanannya itu tidak ditanggung oleh pemerintah, jadi untuk THR ini pastikan bahwa untuk pembayaran THR-nya bagi teman-teman P3K itu PPh ditanggung oleh pemerintah, seperti itu. Wah, baik Pak. Berarti ini kembali dipertegas lagi ya. Iya, Untuk pajak penghasilan untuk pegawai P3K itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi nanti ada akun tunjangan pajak dan juga akun potongan pajak begitu ya Pak ya? betul ya, Oh, ya. seperti itu. Nah, dari tadi kan Bapak Atep sudah menyampaikan terkait di bagian pengeluaran di SPM ya Pak Ya. ya. Kalau untuk potongan-potongan SPM-nya apa saja Pak? Jadi kalau untuk potongan SPM ya secara ketentuan juga di dalam peraturannya itu baik di PP, PMK maupun di Juknisnya, bahwa secara umum untuk THR ini tidak dikenakan potongan. Di situ kalau yang biasanya kan kita mengenal ada potongan untuk BPJS maupun Taspen ya. Namun untuk THR ini tidak dikenakan potongan, yang dikenakan adalah terkait dengan potongan pajak tersebut yang memang itu adalah ditanggung oleh pemerintah. Mungkin itu potongannya tadi, Pak. Wah, sampai di sini sudah cukup lengkap sepertinya ya penjelasannya, dimulai dari komponen gaji, kemudian siapa saja penerima pembayaran THR, kemudian bagaimana komponen-komponen yang ada dalam pembayaran SPM. Selanjutnya nih Pak Atep, setelah Sobat Interest telah mengajukan proses validasi gaji, tentu Sobat Interest akan melakukan perekaman SPP dan SPM, kemudian mengajukan SPM ke KPPN. Nah, sebelum itu, untuk jenis dokumen SPM ini apa saja ya Pak untuk pengajuan pembayaran THR ini? Jadi ada lima jenis SPM THR yang diatur di dalam Juknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Dirjen Perbendaharaan. Yang pertama di situ ada namanya SPM THR ya, gaji PNS, Polri dan TNI. Yang kedua ada namanya SPM THR P3K, dan yang ketiga ada namanya SPM THR pejabat negara, selanjutnya SPM THR PPNPN, juga ada SPM THR Tukin. Jadi itu terkait dengan jenis itu memang diperuntukkan sesuai dengan peruntukan yang akan menerimanya, seperti itu. Untuk lampiran dan uraian SPM-nya boleh dijelaskan lagi Pak? Jadi untuk lampiran SPM ya, SPM THR ini lampirannya mengikuti apa yang menjadi lampiran pada saat Bapak dan Ibu Sobat Interest semua mengajukan SPM gaji ataupun pembayaran tukin yang dibayarkan secara bulanan maupun susulan. Jadi di situ nanti ada untuk yang seperti halnya mungkin saya contohkan terkait dengan SPM THR gaji ya, di situ perlu adanya daftar penerima. Selanjutnya juga di situ pun ada halaman luar ya, rekapitulasi gaji dan daftar perubahan. Mungkin seperti itu contohnya. Oh. Nah, tadi kan untuk lampirannya Pak ya. Untuk uraian SPM-nya bagaimana Pak? Jadi untuk uraian SPM-nya, sebagaimana kita ketahui bahwa secara aplikasi memang sudah disediakan ya, sudah menjadi template daripada aplikasi. Namun Bapak dan Ibu sekalian, agar memastikan juga bahwa untuk uraiannya kita bisa mengecek ya apakah sudah benar. Jadi untuk yang SPM THR gaji dan PNS Polri dan TNI itu adalah pembayaran THR tahun 2025 untuk sekian pegawai. Jadi kalau untuk THR PPNPN itu uraiannya adalah
pembayaran THR keagamaan tahun 2025 untuk sekian pegawai gitu kan. Dan selanjutnya juga untuk pembayaran SPM THR Tukin itu adalah pembayaran THR Tukin tahun 2025 untuk sekian pegawai. Mungkin itu seperti itu. Wah, misalnya nih Pak, Sobat Interest sudah mengumpulkan semua lampirannya dan mengecek uraian SPM-nya, kira-kira kapan nih Sobat Interest dapat mengajukan SPM THR itu? Nah, di dalam kita balik lagi ke ketentuan ya bahwa memang kemarin di ketentuan itu mulai tanggal 13 sebenarnya sih 13 Maret itu bahwa satuan kerja ya Bapak dan Ibu sekalian itu sudah bisa mengajukan SPM ataupun rekon dan SPM THR 2025 ke KPPN gitu kan. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah siap ya untuk mengajukan SPM THR dimulai tanggal 13 sampai nanti di tanggal 27 mungkin ya Pak ya? 16 Oh, ya. 16. Nah, 16 itu akan cair ya di tanggal 17 Maret 2025 dan bagi Bapak dan Ibu yang menyampaikannya melewati di tanggal 17 Maret itu akan dicairkan secara aktual di ataupun hari yang sama ketika Bapak Ibu sekalian menyampaikan SPM tersebut. Wah, berarti semakin cepat mengajukan, maka Sobat Interest akan segera mendapatkan THR. Betul begitu, Pak? Ya, seperti itu dan kami berharap ya. Jadi ini dalam rangka akselerasi juga dan ini merupakan pesan dari Pak Presiden juga ya. Kami berharap bahwa 2 minggu sebelum hari raya bahwa THR harus segera bisa dibayarkan kepada para penerima. Kami berharap Bapak sekalian dapat bersinergi ya dan bekerjasama untuk bisa segera menyampaikan rekon dan THR ini sehingga kami berharap bahwa di tanggal 17 ya, 17 di hari Senin itu semua pembayaran THR sudah bisa dilaksanakan, sudah masuk ke rekening para penerima. Seperti itu. Nah, apakah Sobat Interest sudah mulai tercerahkan terkait materi pembayaran THR ini? Nah, seperti yang Pak Atep katakan, bahwa apabila Sobat Interest mengajukan SPM pembayaran THR lebih cepat, maka Sobat Interest juga akan mendapatkan THR sebelum Lebaran. Nah, mungkin kata-kata terakhir nih Pak, mungkin bisa disampaikan satu patah dua kata untuk Sobat Interest. Eh, Ya, terima kasih Mbak Nima. Jadi intinya gini terkait dengan pembayaran THR itu seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin kembali mohon sinergi dan kerjasamanya ya buat sobat-sobat itu semuanya untuk segera dapat menyampaikan SPM THR. Ya, kami berharap bahwa sebelum tanggal 17 itu sudah bisa disampaikan semuanya, tapi barangkali mungkin ada kendala atau sesuatu ya barangkali silakan untuk konsultasikan dengan CSO ya Mas Nopal dan Mbak Gita gitu kan. Dan kami berharap juga ketika barangkali ada kendala kita berharap bahwa tidak sampai ada yang melewati hari raya gitu kan. Jadi semua SPM THR dapat disampaikan sebelum pelaksanaan hari raya tersebut. Demikian barangkali Mbak Diba yang saya ingin sampaikan. Jadi begitu ya Sobat Interest, sudah dijelaskan secara detail oleh narasumber kita mengenai mekanisme pembayaran THR tahun 2025. Semoga menjawab bagi para Sobat Interest yang masih bertanya-tanya nih tentang pembayaran THR dan bagaimana serta kapan SPM THR itu diajukan ke KPPN. Nah, bagi para Sobat Interest yang belum mengajukan pembayaran THR, mari segera ajukan SPM THR ke KPPN agar THR segera cepat dan dapat digunakan sebagai persiapan libur hari raya. Demikian podcast episode kali ini, yaitu tentang materi THR tahun 2025. Seru sekali ya Pak pembahasan kita pada episode kali ini. Pasti sangat bermanfaat bagi teman-teman ASN, TNI, Polri, karena topik THR ini sangat dinanti-nantikan mengingat sudah mendekati liburan hari raya. Semoga bagi para pegawai yang telah menerima THR tahun ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan libur hari raya. Dan semoga dengan adanya pembayaran THR ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama di sektor perdagangan dan jasa.
Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Atep selaku narasumber pada episode Iya, kali ini. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya. sama-sama Mbak. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Intras 043 ya Pak ya. Oke, dapat kami sampaikan bahwa KPPN Palangkaraya berkomitmen penuh dalam mendukung WBK dan WBBM dan semua layanan KPPN Palangkaraya tidak dipungut biaya sepersen pun atau 0 rupiah. Baik, sudah menjumpai penutupan pada episode Popeye kali ini. Demikian, saya Gitiahni Adibahasna selaku pemandu acara pada episode kali ini dan narasumber kami Bapak Atep Hasan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Popeye selanjutnya. Dadah.